Kekerasan yang diterima Ratu Rizky Nabila oleh Alfat, sang suami, membuat penyanyi sekaligus aktris cantik itu tak bisa bertahan lagi. Memilih menjalani hidup sendiri, meski usia kandungan sudah tua, Ratu Rizky Nabila mantap menyudahi pernikahannya yang masih seumur jagung. Tak hanya merelakan rumah tangganya kandas, Ratu Rizky Nabila juga melaporkan Alfat Fathir ke pihak berwajib. Jadi kalau untuk urusan ada lagi KDRT yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu loh. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Berdasarkan video yang telah ditampilkan sebelumnya, kita tahu bahwa dalam suatu hubungan dapat terjadi suatu kekerasan, yang mana kerap disebut dengan abusive relationship. Abusive relationship merupakan suatu hubungan yang disertai dengan tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan dan ditujukan kepada pasangan. Menurut Sore sendiri, tindakan kekerasan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikologis, dan yang terakhir kekerasan secara seksual. Faktanya, tindakan abusive relationship sangat sering terjadi dalam suatu hubungan. Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2011, terdapat sekitar kurang lebih 119.000 total kasus kekerasan pada perempuan, di mana 3% atau sejumlah kurang lebih 1.400 kasus dari jumlah tersebut adalah kasus kekerasan dalam pacaran. Seperti yang kita tahu, abusive relationship membawa dampak negatif yang cukup banyak. Walau begitu, sebagian besar korbannya lebih memilih untuk mempertahankan hubungan atau kembali kepada pasangannya dalam kurun waktu tertentu. Hal ini terjadi karena korban kekerasan memiliki distorsi kognitif tertentu yang akhirnya menyebabkan korban kesulitan untuk melepaskan diri dari pelaku dan memilih untuk mempertahankan hubungan mereka. Terdapat beberapa faktor yang membuat korban memilih untuk bertahan dalam abusive relationship. Yang pertama adanya harapan perubahan pelaku menjadi lebih baik pada pasangan. Yang kedua, adanya ketakutan untuk kehilangan dan ketergantungan pada pasangan. Yang ketiga ialah pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya. Kemudian yang keempat, adanya self-esteem yang rendah dan coping stress yang tidak tepat. Yang kelima ialah power yang dimiliki pelaku untuk mendominasi korban. Dan yang terakhir, adanya komitmen emosional yang kuat. Pernahkah kamu mendengar tentang Stockholm Syndrome? Stockholm Syndrome dapat menjelaskan mengapa wanita bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Stockholm Syndrome sendiri merupakan kondisi paradoks psikologis di mana timbul ikatan yang kuat antara korban terhadap pelaku kekerasan. Ikatan ini meliputi rasa cinta korban terhadap pelaku, melindungi pelaku yang telah menganiayanya, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan, menyangkal atau meminimalisir kekerasan yang terjadi. Graham menjelaskan jika terdapat kurang lebih 8 distorsi kognitif dalam diri korban Stockholm Syndrome atau korban kekerasan. 9 diantaranya ialah persepsi yang sempit, meminimalisir kekerasan yang dialami, merasionalisasi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang terjadi, melihat segala sesuatu yang terjadi melalui perspektif pelaku, kekerasan dipandang sebagai cara pelaku untuk menunjukkan cintanya, korban percaya bahwa jika bersikap baik, maka pelaku akan berhenti. Kemudian selanjutnya ialah korban percaya bahwa ia benar-benar mencintai dan menyayangi pelaku. Dan yang terakhir, percaya jika pelaku pasti akan kembali mencarinya, bahkan jika pelaku masuk penjara. Dalam melepaskan diri dari ikatan hubungan yang toksik ini, korban melalui beberapa tahapan yaitu pre-contemplation, contemplation, preparation, action, dan maintenance. Tahapan ini secara ideal terjadi secara berurutan, namun pada beberapa kasus dapat terjadi fiksasi pada suatu tahapan tertentu, di mana mungkin adanya hambatan yang dapat menghentikan langkah perubahan tersebut atau tidak melewati satu atau lebih tahapan tertentu dan langsung memasuki tahapan lainnya.
Jika pada suatu tahapan seseorang mengalami kegagalan, maka ia dapat mengalami kemunduran ke tahapan yang lebih awal. Seseorang juga dapat menjalani tahapan-tahapan tersebut berkali-kali sehingga akhirnya benar-benar mampu mengubah perilaku yang ditargetkan secara permanen. Terdapat 3 teori yang mempelajari mengenai pengambilan keputusan, staying behavior atau living behavior dalam abusive relationship. Yang pertama, learned helplessness. Teori ini menyatakan bahwa wanita yang teraniaya umumnya berpendapat mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perbuatan pasangannya. Yang kedua ialah psychological entrapment. Teori ini menyatakan bahwa tingkat komitmen dalam suatu hubungan meningkat seiring dengan jumlah investasi terhadap hubungan tersebut. Yang ketiga ialah investment theory. Teori ini menitik beratkan pada analisis perbandingan cost and rewards untuk hubungan saat ini dengan perkiraan benefit dan cost untuk hubungan alternatif. Terdapat kurang lebih 4 kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama, self-punishing response. Yang kedua ialah aggressive response. Yang ketiga ialah early disengagement response. Dan yang terakhir, reluctant midlife disengagement response. Dalam jurnal tersebut, penulis juga menganalisis dengan menggunakan strategi behavior analytic, di mana penulis memperhatikan beberapa prinsip perilaku, di antaranya positive reinforcement, negative reinforcement, punishment extinction, behavioral deficit, rule governed behavior, choices and behavior economic, dan yang terakhir delay discounting. Langkah pertama untuk terlepas dari abusive relationship adalah menyadari bahwa hubungan penuh kekerasan dan segera mencari pertolongan. Hal ini menunjukkan bahwa coping assistance seeking merupakan tindakan untuk mengurangi stres dengan bantuan orang lain berupa nasihat atau tindakan yang dapat mengambil keputusan yang tepat. Bantuan keluarga, teman, atau orang lain membantu untuk mengubah persepsi orang tentang hasil, yaitu jika tetap dalam hubungan akan memperburuk situasi. Faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi kehidupan dan mempengaruhi keputusan yang dibuat. Curhat kepada teman dan mulai terbuka dengan masalahnya, mulai sadar bahwa dirinya harus mengikuti arahan orang lain dengan cara meminimalisir hal-hal yang bisa mendekatkan kepada pelaku. Informasi yang didapatkan juga dari lingkungan membuat sadar untuk secepatnya bergerak pada tahapan putus. Dalam pengambilan keputusan ini dapat dikatakan berhasil jika individu tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan peluang dari keputusan yang dibuatnya. Dalam hal ini mampu untuk membuat keputusan untuk putus. Berbagai pertimbangan dari lingkungan sosial juga harus diperhatikan. Adanya kontrol dari lingkungan eksternal dan internal dapat mewujudkannya. Prosesnya juga berfokus pada penggunaan metode kualitatif untuk membuat dan mempertahankan keputusan. Melalui metode kualitatif ini, menjaga keputusan hubungan dan menyingkirkan hubungan yang melecehkan. Setelah melalui tahap putus dan melakukan keputusan dalam hidupnya, seperti memiliki banyak waktu untuk mengurusi pekerjaan, rumah, dan melakukan aktivitas lainnya, di tahapan decision making tidak hanya berhenti sampai pada hasil dan penerapan keputusan yang telah diambil. Diharapkan dapat memperbaiki kemampuan dalam membuat keputusan dan menghadapi masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Segala kegagalan dan kesuksesan baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun orang lain diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran di masa yang akan datang.